Halo semua, selamat bergabung di seri pembelajaran online pengantar bisnis. Seri ini akan membahas mengenai dasar-dasar dari fungsi bisnis yang terdapat dalam sebuah organisasi. Episode kali ini akan berisi pembahasan mengenai persaingan bisnis di pasar global. Pembelajaran kita akan dimulai dari perkenalan mengenai pentingnya pasar global. Saat ini, penduduk dunia telah mencapai 7 miliar jiwa yang tersebar di berbagai negara. Masing-masing negara memiliki kelebihan sumber daya alam ataupun teknologi yang unik, seperti Indonesia dengan batu bara atau Jepang dengan teknologi industrinya. Adanya perdagangan global memungkinkan negara-negara di dunia untuk menghasilkan barang dan jasa yang mereka miliki secara berlimpah dan membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan dari negara lain. Pergerakan barang dan jasa antar negara secara global tanpa adanya hambatan ekonomi maupun politik disebut sebagai free trade atau perdagangan bebas. Aktivitas perdagangan dengan negara lain memungkinkan sebuah negara untuk memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan absolut. Keunggulan komparatif terjadi ketika suatu negara melakukan transaksi dengan negara lain atas sebuah produk yang dapat ia produksi dengan paling efisien dan membeli produk lain dari negara yang dapat memproduksinya secara paling efisien pula. Keunggulan absolut terjadi ketika suatu negara dapat melakukan monopoli atas produksi sebuah barang atau jasa atau dapat memproduksinya secara lebih efisien dibandingkan negara lain. Istilah yang umum kita dengar terkait dengan perdagangan antar negara adalah impor dan ekspor. Impor merupakan kegiatan suatu negara untuk membeli dan memasukkan sebuah barang atau jasa dari negara lain. Sedangkan ekspor adalah kegiatan suatu negara menjual barang atau jasa kepada negara lain atau mendistribusikannya ke dalam negara lain. Salah satu bentuk keaktifan negara dalam kegiatan ekspor dan impor terlihat dari neraca dagang atau balance of trade dan neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca dagang dihitung dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor suatu negara dalam periode tertentu. Neraca pembayaran dihitung dari selisih nilai uang yang masuk ke dalam suatu negara atau ekspor dengan nilai uang yang keluar dari suatu negara atau impor, ditambah dengan aliran uang dari faktor-faktor lain seperti pariwisata, bantuan asing, pengeluaran militer, dan investasi asing. Setelah kita membahas mengenai keterlibatan negara dalam perdagangan internasional, kita akan membahas mengenai peran perusahaan dalam perdagangan internasional. Terdapat 6 jenis strategi yang dapat diambil sebuah perusahaan untuk terlibat dalam perdagangan internasional. Strategi ini ditentukan oleh tingkat komitmen, kontrol, risiko, dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh sebuah perusahaan. Strategi tersebut jika diurutkan dari tingkat komitmen, kontrol, risiko, dan keuntungan yang terendah hingga yang tertinggi adalah licensing, ekspor-impor, franchising, contract manufacturing, international joint venture, strategic alliances, dan foreign direct investment atau penanaman modal asing. Licensing atau pemberian lisensi adalah strategi global di mana perusahaan pemilik lisensi memberikan izin kepada perusahaan asing lain untuk memproduksi barang atau jasa miliknya dengan imbalan berbentuk komisi atau royalti. Contoh dari kegiatan lisensi adalah perusahaan Funko yang memiliki lisensi untuk memproduksi mainan karakter dari Disney, Marvel, hingga atlet olahraga dunia. Strategi lain yang bisa dipilih oleh perusahaan adalah strategi ekspor ataupun impor. Perusahaan yang terlibat dalam strategi ini bisa memilih langsung dalam strategi jual beli maupun secara tidak langsung dengan cara menghubungkan penjual dan pembeli. Contoh perusahaan Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ekspor adalah PT Mayora Indah Tbk yang memproduksi makanan dan minuman, PT Eastman, serta PT Indah Kiat Pulp dan Paper yang memproduksi kertas, alat tulis, dan kertas kemasan. Perusahaan juga bisa mengambil jenis strategi franchising untuk memasuki pasar global. Franchising merupakan perjanjian berbasis kontrak di mana sebuah perusahaan yang memiliki ide bisnis menjual hak penggunaan nama dan hak menjual produk atau jasa di suatu wilayah, di mana pembeli hak harus mematuhi sekumpulan aturan tertentu. Strategi franchising mengharuskan perusahaan pembeli hak franchise untuk menyesuaikan produknya dengan pasar di negara tempat mereka berada. Contoh dari perusahaan penerapan strategi franchising adalah McDonald.
McDonald di Indonesia tapi untuk burgernya, mengingat penduduk Indonesia didominasi masyarakat beragama Islam yang konsumsi daging babi. Penawaran produk ini berbeda dengan McDonald di India yang menggunakan daging ayam dan ikan, mengingat konsumsi daging babi dilarang untuk masyarakat beragama Islam dan daging sapi dilarang untuk masyarakat beragama Hindu, yang mana keduanya merupakan agama mayoritas dari komposisi penduduk India. Opsi strategi memasuki pasar global selanjutnya adalah kontrak manufacturing, di mana perusahaan asing memproduksi sebuah barang atau jasa dan perusahaan aslinya kemudian membubuhkan atau memberikan merek atau label perusahaannya. Oleh sebab itu, strategi ini dapat digolongkan sebagai bentuk outsourcing. Strategi kontrak manufacturing memungkinkan perusahaan untuk memasuki wilayah pasar baru tanpa mengeluarkan biaya pembangunan fasilitas yang besar. Selain itu, strategi ini juga memudahkan perusahaan untuk memenuhi kenaikan permintaan produk yang tidak diduga dalam jangka pendek. Contoh perusahaan yang menggunakan kontrak manufacturing adalah Adidas dari Jerman dan Nike dari Amerika, yang memproduksi barangnya di negara yang berbeda dengan asalnya. Salah satu negara lokasi produksi barang Adidas adalah Tiongkok, sedangkan Nike adalah Vietnam. Joint venture merupakan opsi strategi kelima yang dapat dipilih oleh perusahaan yang ingin memasuki pasar global. Strategi joint venture terbentuk ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dalam sebuah proyek yang besar. Opsi strategi ini membawa beberapa keuntungan bagi perusahaan yang memilihnya. Pertama, perusahaan pemilik joint venture dapat menanggung risiko bisnis bersama-sama sekaligus berbagi teknologi. Kedua, perusahaan pemilik joint venture juga dapat saling berbagi keahlian dalam pengelolaan bisnis maupun pemasaran produk. Ketiga, kerjasama joint venture dengan perusahaan lokal memungkinkan perusahaan asing untuk memasuki pasar negara yang mengharuskan adanya peran pelaku usaha lokal dalam produksi suatu barang atau jasa. Strategic Alliance merupakan bentuk kerjasama yang lebih kompleks dari joint venture, di mana dua atau lebih perusahaan bekerja sama secara jangka panjang untuk membantu masing-masing perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif dalam pasar. Dalam Strategic Alliance, perusahaan yang bekerja sama biasanya tidak menanggung biaya, risiko, pengelolaan, maupun profit secara bersama-sama. Namun, Strategic Alliance memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar, modal, dan keahlian teknis secara menyeluruh. Strategi memasuki pasar global yang menuntut komitmen tinggi dari perusahaan salah satunya adalah penanaman modal asing atau foreign direct investment. Dalam strategi ini, perusahaan membeli properti maupun fasilitas bisnis di negara asing. Perusahaan juga bisa mendirikan foreign subsidiary atau anak perusahaan di negara asing. Pendirian anak perusahaan di negara asing memungkinkan perusahaan induk untuk mengendalikan teknologi atau keahlian bisnis secara penuh, namun mengharuskan adanya investasi biaya dan teknologi yang cukup besar, ditambah lagi melampaui batas antar negara. Baiklah, di video ini kita sudah belajar mengenai strategi perusahaan untuk memasuki pasar global, mulai dari franchising sampai penanaman modal asing. Sekarang, kita sudah sampai di penghujung materi pengantar bisnis kali ini. Terima kasih sudah turut berpartisipasi. Selamat belajar dan mengeksplorasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.